Selama kurang lebih 15 tahun bertugas di Nunukan, ya banyak hal yang kemudian kami dapatkan di sana. Terkhusus upaya untuk bagaimana supaya anak-anak TKI yang berada di Malaysia itu jangan sampai kemudian mereka tetap berada di dalam kondisi di mana mengikuti orang tua mereka sebagai pekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama bergabung dengan Hidayatullah, beberapa kali amanah yang diberikan kepada kami sejak dari Bontang kemudian bertugas ke Nunukan selama 15 tahun. Di sana kami lebih banyak menangani anak-anak TKI, ya, orang tua mereka yang bekerja di sana. Lalu kemudian anak-anak mereka yang kami coba untuk ajak untuk melanjutkan sekolah di perbatasan di Nunukan. Selama kurang lebih 15 tahun bertugas di Nunukan, ya banyak hal yang kemudian kami dapatkan di sana. Terkhusus upaya untuk bagaimana supaya anak-anak TKI yang berada di Malaysia itu jangan sampai kemudian mereka tetap berada di dalam kondisi di mana mengikuti orang tua mereka sebagai pekerja di Malaysia. Sehingga upaya yang kami lakukan adalah mengangkut mereka atau mencoba untuk mengantar mereka bagaimana bisa melanjutkan sekolah di perbatasan, khususnya di Nunukan. Setelah kami ditugaskan atau dipindahkan ke Bulungan, kerjasama dengan konsulat dan ustadz-ustadz yang ada di sana, baik itu di Jakim dan di Jahis, untuk membangun atau melanjutkan kembali proyek penanganan anak-anak TKI itu sendiri. Sehingga sampai pada akhirnya kemarin sudah disepakati bersama bahwa dari BMH akan memberikan beasiswa kepada 50 anak TKI untuk melanjutkan sekolahnya di Kaltara, baik itu di Nunukan, di Tarakan, dan juga di Bulungan. Namun dalam proses perjalanan awal ini, hanya beberapa anak TKI yang kemudian kami tangani di Bulungan. Dan insya Allah untuk tahun depan, BMH telah memberikan kuota sekitar 100 anak beasiswa. Sudah kami kerjasama dengan teman-teman di konsulat, khususnya Supervisor Pendidikan Ustadz Dadang, dan kemudian kami coba untuk bangun kerjasama dengan Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang selama ini menangani anak TKI belajar agama, tetapi kemudian tidak bisa dikasih ijazah untuk melanjutkan ke Indonesia. Sehingga kami coba untuk bangun komunikasi antara Jakim dan konsulat agar sekolah yang ditangani Jakim itu bisa kemudian dikasih izin oleh pihak pemerintah Indonesia, sehingga anak-anak yang ada di sana itu bisa kemudian diberi ijazah dan bisa lanjut ke Indonesia. Alhamdulillah untuk kegiatan dakwah kita dari Hidayatullah, baik itu Jabatan Kemajuan Malaysia, Islam Malaysia, dan Jahis telah memberikan rekomendasi, ya, untuk para dai Indonesia atau dai-dai Hidayatullah sudah diberikan tauliyah atau sudah diberikan izin untuk kemudian bisa berceramah di daerah Sabah. Ya, alhamdulillah. Sehingga puncaknya kemarin terakhir kita adakan acara Grand MBA di Malaysia yang diikuti oleh seluruh guru-guru kafah, sekitar 100 orang, mengadakan pelatihan Grand MBA di Tawau, Sabah, Malaysia, bertempat di Universitas Terbuka Malaysia, OUM. Baik, harapan ke depan bagaimana supaya generasi muda kita ini bisa mengambil peran banyak, ya, dalam menjalankan tugasnya dakwah, khususnya di daerah perbatasan dan juga di daerah-daerah yang dimana sangat membutuhkan akan hadirnya pendakwah itu sendiri. Cuman yang perlu dibutuhkan adalah bagaimana supaya kesiapan mental kita untuk bisa menghadapi atau bisa menjalankan tugas di daerah, karena memang tantangan kita hadapi juga tidak ringan, ya. Ada yang kemudian masyarakat yang masih sangat terbelakang sekali, sehingga dibutuhkan kepahaman kita dalam menyampaikan dakwah itu sendiri. Strategi dakwah juga perlu atau kita butuhkan, karena dalam proses penyampaian materi dakwah juga kita sesuaikan dengan kondisi mad'u atau umat yang kita hadapi. Bekal agama
dan modal semangat serta bekal iman menjadi penunjang untuk kemudian bisa tersebarnya syiar Islam ke pelosok daerah dan juga di tempat-tempat yang jauh.